Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Kulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pangamben Pembawa Celaka. Cerita pada kali ini ditulis oleh Om Ras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Dan bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita langsung menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Dulu sering ya bro kita ketemu pelanduk atau rusa. Sekarang selama tambang baru itu buka, jangan harap bisa menemukan hewan-hewan seperti itu lagi di daerah sini, ujar seorang laki-laki berusia 45 tahunan pada temannya. Iya nih bro, sekarang kalau kita ingin makan daging pelanduk harus ke tengah hutan dulu untuk berburu, jawab lelaki yang satunya. Saat itu mereka berdua tengah berada di warung kopi yang dijaga oleh wanita cantik dan muda. Warung kopi yang diperuntukkan untuk para karyawan PT yang ada di sana. Beberapa sopir dump truck turun dan melangkah ke arah warung kopi. Salah seorang wanita di warung itu pun keluar untuk menyambut sopir-sopir tersebut. Senyuman cerah terlihat dari wajah para sopir. Aduh, tak. Ya, terlalu sekali kau ini. Bila sudah mampir di sini langsung lupa dengan anak istri di rumah. Tegur lelaki itu pada salah satu sopir yang mereka kenal. Si sopir itu kemudian duduk di dekat kedua lelaki tadi setelah memesan minuman pada wanita penjaga warung. Apa kalian belum tahu tentang kabar tadi malam? Kabar apa? Ah, kalian ketinggalan berita ya? Tadi malam ramai sekali orang-orang mencari Atak Dandi yang truknya kecelakaan di KM 14 itu. Truknya masuk jurang, tapi anehnya Tak Dandinya tidak ditemukan di tempat kecelakaan itu. Dan saat orang-orang mencari, sekitar pukul 3 subuh, baru dia ditemukan, itu pun sekitar 1 kilometer dari tempat kejadian. Di tubuhnya penuh luka bekas cakaran. Jalanan yang dilewati para sopir pengangkut batu bara itu, di kiri dan kanannya cuma hutan dan juga jurang saja. Jarang sekali ada rumah-rumah warga. Kalaupun ada, palingan itu warung-warung makan atau tempat karaoke. Jadi posisinya kecelakaan itu pas di tempat yang benar-benar sunyi, sangat jauh dari rumah ataupun warung, dan dikenal dengan area berhantu. Kedua lelaki itu pun kita sebut saja dengan Amang Mail dan Amang Tata. Dan si sopir yang bercerita itu bernama Jo. Mang Tata dan juga Mang Mail saling tatap pada kala itu. Mereka benar-benar tidak tahu tentang kabar buruk tersebut, karena mereka baru saja kembali dari menjual hasil kantalan getah ke desa besar. Kantalan adalah hasil sadapan getah yang sudah mengental. Di sini rata-rata kami menjual hasil sadapan karet itu yang memang sudah kental atau sudah jadi, tapi di beberapa daerah memang ada juga yang terjual pelikan air getahnya saja. Lalu bagaimana kabar si Dandi? Ya, tadi malam sempat dibawa ke puskesmas. Cuma oleh orang puskesmasnya suruh dirujuk ke rumah sakit. Wah, berarti parah ya? Iya parah, lukanya di sini, ujar Jo seraya menggoreskan ujung telunjuknya ke beberapa bagian tubuhnya seperti leher, wajah, dan lain-lain. Amang Mail dan juga Amang Tata pada kala itu bergidik ngeri mendengar cerita dari Jo. Beberapa saat kemudian minuman yang dipesan pun datang. Jo mengambil roti yang ada di atas meja, lalu kemudian melahapnya setelah mencelupkan roti tersebut ke minuman. Mereka mengobrol sampai setengah jam lamanya, lalu diakhiri dengan Amang Tata yang ingin segera pulang ke rumah. Laju cisnya melambat saat sudah dekat dengan lanting bercat kuning biru tersebut.
seorang wanita terlihat sedang menggendong bayi di pelataran. Cis adalah sebutan untuk perahu mesin ya teman-teman. Sementara lanting itu adalah rumah terapung, yang bagian bawahnya ditaruh kayu bulat, yang ringan dan bisa timbul. "Kakek datang," ujar wanita itu seraya menggerakkan tangan si bayi seolah sedang melambai ke arah Amang Tata. Sambil tersenyum, Amang Tata mengikat tali cisnya pada panggar si lanting itu. Lalu kemudian memindahkan satu persatu barang-barang yang berada di dalam cis ke pelataran lanting pada kala itu. "Pak, ada beli sun untuk Adel?" tanya Sukiyat, anak perempuannya Amang Tata yang sudah menikah dan punya satu anak. "Tentu saja ada. Bagaimana mungkin aku lupa bila menyangkut si Adel ini?" jawab Amang Tata yang memang sangat menyayangi cucu pertamanya tersebut. Tidak begitu lama setelah Amang Tata masuk ke dalam lanting, suara guruh mesin cis yang lain terdengar merapat. Rupanya itu adalah Yanor, menantunya. Uma sebutan untuk ibu dan apa adalah sebutan untuk ayah. "Sudah datang, Pak," tegur Yanor. "Sebenarnya aku mau pulang besok sore, tapi entah kenapa aku selalu kepikiran dengan Adel. Padahal dulu waktu istrimu masih kecil, aku tidak terlalu memikirkannya seperti ini." "Ya beda Pak, namanya juga cucu, apalagi cucu pertama," ujar Yanor tersenyum. Sukiyat yang mendengar perkataan ayahnya pun langsung merengut. Pantas kalau aku memesan apapun mengatasnamakan Adel, pasti apa selalu mengingatnya. Tata, Rajiman meninggal, kecelakaan," ujar Amang Santo dengan nafas yang ngos-ngosan. Lanting berderit-derit karena Amang Santo berlari menuruni titiannya. Wajah Amang Tata ikut menegang, begitu juga dengan anak istrinya. Karena mereka tahu Rajiman adalah orang yang mempunyai banyak ilmu hitam, dan terlebih Rajiman pernah terlibat masalah dengan Mang Tata, wajah Mang Tata dan anak istrinya nampak menegang. Mereka tahu hal buruk apa yang akan terjadi setelah jasad Rajiman dimakamkan nanti. "Lebih baik kalian pergi untuk sementara waktu dari desa ini, Tah. Kasihan anak istrimu." Lanting kembali berbunyi, sepertinya ada seseorang yang datang lagi. "Wak, Rajiman mening... ada kamu toh?" ujar Mang Mail, nampak kaget melihat keberadaan Mang Santo. "Iya nih, aku memberi kabar tentang kematian Rajiman, dan aku juga menyarankan pada Tata untuk mengungsi lebih dulu, ia ke tempat yang jauh, agar terhindar dari bala yang akan datang setelah kematian Rajiman ini." "Itu tidak menyelesaikan masalah toh. Ya walaupun Tata pergi ke tempat yang jauh sekalipun, kau kira bala itu akan berhenti? Apa yang dikatakan Mail benar juga. Aku pun sudah mempersiapkan sesuatu untuk melindungi kami sekeluarga, jadi kalian tidak perlu khawatir," ucap Mang Tata. Semua orang yang berada di lanting itu terdiam, hanya hembusan nafas dan suara gemericik air yang terdengar kala itu. Dari jauh terdengar suara agung atau gong, pertanda ada orang yang meninggal dunia. Sepeninggalannya si Mail dan juga Santo, Mang Tata mulai sibuk menggantung macam-macam benda di pintu dan jendela rumahnya. "Jangan ada yang keluar rumah setelah jam 5 sore, ujar Mang Tata pada anak dan istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Rasanya aneh sekali jika Rajiman mati semudah itu. Dia mempunyai ilmu hitam kebal yang tidak ada tandingannya di desa ini. Dia juga menguasai ilmu Dajjal, ilmu tingkat tinggi yang membuat si pemilik tidak akan mati meski sudah dibunuh berkali-kali. Jadi rasanya janggal sekali kalau hanya karena kecelakaan dia langsung mati. Aku yakin ada sesuatu di balik kematiannya ini, ujar Amang Tata pada istrinya malam itu. Suasana sangat mencekam meski mereka tahu pemakaman jasad Rajiman belum dilakukan karena jasad harus berada di rumah dulu selama 3 hari, dan biasanya keluarga akan melakukan beberapa ritual sebelum jasad itu dimakamkan. Saat mengeluarkan jasad pun tidak boleh melewati pintu.
melainkan harus melewati dinding yang dibongkar terlebih dahulu. Tapi bisa jadi semua ilmunya itu sudah dibuang. Mang Tata kemudian menggeleng pelan-pelan. Jenis ilmu Dajjal tidak bisa dibuang, walaupun bisa diturunkan, tapi penerusnya harus laki-laki. Sementara anak kandung Rajiman itu cuma 2 dan itu semuanya perempuan. Paginya Amang Tata sudah bersiap-siap untuk berangkat ke hutan kecil yang ada di atas lantingnya. Di mana di sana terdapat banyak sekali rumpun bambu kuning. Jadi setelah menaiki tangga lanting, di atasnya akan terdapat jalan setapak menuju hutan. Setapak demi setapak langkah Mang Tata pun mulai memasuki hutan. Angin dingin berhembus, suara burung-burung kecil terdengar merdu. Andai suasana hati Mang Tata saat itu seperti biasanya, pasti dia akan sangat terhibur dengan suasana siulan burung-burung tersebut. Sekitar 15 menit berjalan, akhirnya Mang Tata tiba di hutan bambu. Ia mulai memilih-milih bambu yang sempurna dan langsung memotongnya. Kedua ujung bambu dibiarkan runcing, seolah-olah ia sedang membuat senjata dari bambu-bambu tersebut. 1, 2, 3, 4. Mang Tata menghitung kembali semua bambu-bambu yang ia potong. Namun anehnya potongan bambu itu menghilang beberapa, padahal hanya ada ia sendirian di sana. Suasana mendadak sepi. Suara burung yang tadinya berkicau tanpa henti kini tidak terdengar kembali. Mang Tata itu mengedarkan pandangannya ke segala penjuru. Tiba-tiba matanya menangkap sesosok makhluk yang bergelantungan di pohon bambu. Suara derit bambu yang bergesekan membuat Mang Tata merasa aneh. Tiba-tiba ia merasa mual dan juga pusing. Makhluk itu menyeringai menatapnya. Matanya putih keruh, sementara rambutnya cukup panjang acak-acakan. Dan ia masih bergelantungan di pohon bambu itu sambil sesekali menatap Mang Tata yang terpaku menatap sosok itu tanpa berkedip. Brak! Kemudian tubuhnya jatuh terlentang di atas dedaunan bambu yang berserakan. Ketika Mang Tata terbangun, rupanya hari sudah petang. Mang Tata celingak-celinguk menatap kiri dan kanan hutan bambu tersebut, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada lagi makhluk aneh yang menyeramkan bergelantungan pada bambu itu. Mang Tata menghela nafas lega. Lekas-lekas ia mengikat semua bambu yang sudah dipotongnya tadi dan mengangkatnya menuju lanting. Di titian lanting dipasangi bambu kuning tersebut dan di setiap pintu juga dipasangi sebanyak 2 potong bambu yang tujuannya mungkin untuk menangkal makhluk jahat atau jejadian agar tidak bisa masuk ke dalam lanting. Di dalam lanting terdengar suara tangisan Adel yang tidak berhenti-henti. Adel kenapa ya? Tak tahu pak. Sudah dari jam 2 tadi dia menangis terus, jawab Sukiyat. Katanya kalau bayi menangis terus itu artinya ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi pada keluarganya. Ingatan Mang Tata teringat akan perkataannya beberapa waktu yang lalu ketika ia melihat anak Rasidi yang selalu menangis, dan tidak lama setelah itu ayah Rasidi meninggal dunia karena sakit. Dan entahlah, mungkin bagi sebagian orang itu hanyalah hal yang tabu atau dianggap mitos belaka. Tapi di desa tersebut, orang-orangnya sangat mempercayai pertanda-pertanda seperti itu. Tata, panggil Mang Mail dari atas. Mang Tata berjalan ke bagian depan lanting untuk memanggil Mail yang sudah berada di ujung titian lanting. Kenapa? Aku dengar dari yang lain, katanya pada saat kecelakaan itu Rajiman sama sekali tidak memiliki luka. Tapi bagian tulang-tulangnya remuk seperti dihantam dari dalam. Tulang paha, tangan, dan bagian tengkoraknya ini sampai tidak berbentuk kepala lagi, melainkan seperti kulit yang membungkus tulang-tulang yang hancur. Ih, serem, ujar Mang Mail bergidik ngeri. Mang Tata terdiam bagaimana mungkin, gumamnya tidak percaya. Kau ingat tidak kalau dia mempunyai ilmu kebal? Ya aku ingat, tapi ya mungkin juga karena ilmu kebalnya itu pula, dia sama sekali tidak memiliki luka.
Tapi tulang-tulangnya dalamnya itu benar-benar yang hancur. Ya entahlah, atau bagaimanapun aku bingung. Aku tidak yakin yang dia alami itu murni kecelakaan. Itu seperti tidak masuk akal bagiku. Apalagi keadaan luar dan juga dalam tubuhnya itu sangat berbeda sekali. Dia sempat diberi talak dunia. Sempat, karena setelah kecelakaan itu dia tidak langsung mati. Dengan keadaan tulang-tulangnya yang seperti itu, dia masih bernafas. Mengerikanlah. Lagi-lagi Mang Mail bergidik. Ngeri sekali, Mang, ujar Yanor ikut nimbrung dalam pembicaraan keduanya. Kau tidak tahu, Yan? Tanya Mang Mail. Saya tidak tahu menahu tentang berita itu, Mang, karena saya berangkat kerja pagi-pagi sekali dan pulangnya sore-sore begini. Beruntung kau, Wak, dapat menantu pekerja keras seperti Yanor ini. Begitulah puji Mang Mail. Tapi Mang Tata hanya tersenyum simpul. Pikirannya saat itu benar-benar tidak menentu. Ya sudah, aku pulang dulu ya, Wak. Aku kesini cuma mau memberitahukan info itu kepadamu, ujar Mang Mail. Suasana malam kembali sepi, tapi malam ini jauh lebih mencekam dibandingkan malam-malam sebelumnya. Titian lanting itu selalu berderit seperti ada seseorang yang sedang berjalan turun. Tapi kemudian setelah beberapa saat suasana kembali hening. Suara kalawet atau uak-uak terdengar nyaring di atas lanting. Suara hewan yang sangat jarang sekali terdengar di malam hari seperti itu, apalagi di perkampungan. Cucu Mang Tata menangis terus tanpa henti. Kadang-kadang matanya melotot menatap ke atas seolah-olah ada yang sedang ia lihat. Mah, badan Adel panas sekali, ujar Sukiyat seraya menyibak ke lampu milik orang tuanya Mang Tata. Yang mendengar cucunya demam itu lantas langsung bangun. Dan saat ia melihat gerakan mata cucunya, Mang Tata tahu apa yang sedang terjadi pada bayi tersebut. Tanpa mengatakan apa-apa, Mang Tata langsung berjalan ke dapur. Saat ia kembali, terlihat jempolnya sudah dipenuhi dengan puring panci. Lalu ia mengoleskan puring itu ke tengah-tengah antara pertemuan kedua alis, atau sedikit ke atas dari pangkal hidung. Puring panci adalah kotoran yang berada di pantat panci. Biasanya yang hitamnya itu akan semakin banyak bila kita memasak menggunakan kayu api. Dan beberapa saat kemudian tangisan cucunya itu berhenti. Adel mulai bisa tertidur lagi meskipun tidak mau lepas dari gendongan ibunya. Subuh-subuh sekali Mang Tata sudah bersiap-siap untuk pergi, entah mau kemana ia hari itu. Aku pergi dulu ya. Ingat ya, kalian bertiga jangan keluar setelah pukul 5 sore. Kalau untuk Yanor tidak apa, karena dia tidak ada hubungan darah denganku, ujar Mang Tata. Anak dan istri Mang Tata pun mengangguk paham. Mereka pun tidak mau mengambil resiko jika tetap memaksa keluar rumah. Di jalan yang jauh lebih besar, Mang Tata sudah ditunggu oleh Junai, anak dari saudara sepupunya. Kemana kita, Mang? Tanya Junai ketika Mang Tata sudah naik ke atas motor. Ke desa besar. Kalau bisa kita lewat jalan pintas saja, karena aku harus pulang sebelum jam 5 sore nanti, Nai. Oh, baik, Mang. Udara dini hari itu sangat dingin, bahkan sinar lampu motor pun terbatas karena saat itu turun embun yang cukup tebal. Pelan-pelan saja, Nai, ujar Mang Tata ketika mereka akan menyeberang ke jalan perusahaan. Hari sudah sangat terang begitu mereka memasuki jalanan kecil tidak beraspal itu. Untung tidak hujan. Andai hujan, pasti kita tidak bisa lewat jalan ini, ujar Junai yang langsung dibenarkan oleh Mang Tata. Jalanan itu bertanah kuning dan banyak sekali terdapat lubang-lubang besar bekas ban kendaraan yang terjebak di sana kala hujan. Sesekali Mang Tata membetulkan letak duduknya yang kadang mundur ke belakang saat melewati lubang. Setelah cukup lama berjuang melewati jalanan tersebut, mereka akhirnya sampai di desa besar. Dan saat turun dari motor, Mang Tata langsung memukul-mukul pinggangnya yang terasa sangat sakit sekali karena kelamaan duduk di atas motor, ditambah lagi dengan keadaan jalan yang sangat rusak parah.
Di desa besar itu benar-benar Mang Tata mampir di sebuah rumah dan ia mengobrol serius secara panjang lebar pada pasangan lansia yang kira-kira usianya saat itu 75 sampai 80 tahun. Di sana Mang Tata rupanya disuruh menunggu terlebih dahulu untuk benda yang ia minta. Karena pada saat itu benda tersebut sudah berada di tangan keluarga mereka yang tinggal tepat di seberang desa tersebut. Namun sampai jam menunjukkan pukul 2 sore, si kakek tidak kunjung datang. "Mang, masih lama ya?" tanya Junai cemas. "Tidak tahu, Nai. Ya semoga saja beliau cepat kembali. Jujur aku takut lewat jalan itu lagi kalau malam, Mang. Katanya di bekas kecelakaan itu ada pangamben." "Hus, jangan bilang begitu," tegur Mang Tata. Junai langsung terdiam, tapi wajahnya masih terlihat sangat cemas. Setengah 3, barulah kakek yang mereka tunggu datang dengan membawa cambuk aneh di tangannya. "Ini, bawalah. Tapi ingat, jangan menggunakan ini pada makhluk hidup. Kalian boleh pulang karena sebentar lagi gelap." Setelah mengucapkan terima kasih, Mang Tata dan Junai pun segera tancap gas untuk kembali ke desa mereka. Namun yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Baru beberapa kilometer dari desa itu, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. "Anjir," umpat Junai. "Plak. Weh, jangan mengumpat seperti itu, pamali," bentak Mang Tata, dan benar saja. Tidak berapa lama kemudian, motor yang mereka naiki mendadak mati di tengah derasnya hujan. Dan setelah dicek oleh Junai, pemuda itu kembali mengumpat. "Ah, sialan, pakai mati lagi." Kemudian Mang Tata kembali menampar bahu keponakannya itu. "Businya mati, Mang. Mana saya tidak membawa busi cadangan," ujar Junai sangat kesal pada kala itu. Mang Tata memukul dirinya sendiri. Memang benar yang dikatakan oleh Junai, sial memang sial. Ya karena pada saat itu mereka berada di jalanan yang sangat sepi yang hanya ada hutan di kiri dan kanannya. Mau tidak mau mereka terpaksa mendorong itu kembali menuju desa. Dan di tengah jalan, Mang Tata yang mendorong di bagian belakang motor tiba-tiba mendengar suara seorang memanggilnya. Ya, suara itu tidak asing lagi, namun ia lupa di mana pernah mendengar suara itu. Mendadak Junai yang berada di depan dan juga sedang mendorong motornya itu pun menghentikan langkahnya. "Kenapa, Nai?" tanya Mang Tata. Tiba-tiba Junai melepaskan pegangan tangannya pada motor yang membuat motor itu seketika jatuh dan membuat kaget Mang Tata. "Kamu kenapa?" Bukannya menjawab, Junai malah menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Semakin lama gerakan itu semakin cepat. Mang Tata mengerutkan alisnya. Yang tadinya dia berniat untuk membangunkan motor milik Junai, mendadak niat itu hilang ketika ia melihat Junai yang nampak aneh. "Hahaha," tawa Junai yang bergema. Tawanya aneh dan terdengar berbeda. "Kau membawa benda itu? Ayo, cambuk aku," ujar Junai dengan suara yang sangat berat. Raut wajah Mang Tata seketika berubah. Ia mundur beberapa langkah setelah Junai membalikkan badannya. "Nai, sadar Junai." Junai lagi-lagi tertawa dan terus menyuruh Mang Tata untuk mencambuknya. Tapi tentu saja Mang Tata tidak mau. Kemudian terdengar suara krek-krek, suara di balik pepohonan. Dan saat mata Mang Tata melihat ke arah kiri jalan itu, rupa-rupanya sudah berjejer puluhan monyet besar dengan mata merah yang menakutkan. Kakinya seketika terasa lemas, begitu sadar dengan apa yang sedang terjadi pada mereka saat itu. Mang Tata ini mencoba berdoa sesuai dengan yang dia bisa. Namun anehnya Junai malah tertawa terbahak-bahak dan membetulkan bacaan yang salah. Sadar akan hal itu, sia-sia Mang Tata yang putus asa pun langsung mengutuk makhluk-makhluk tersebut. Puki Numaum. Nah, kata-kata ini sangat tidak disarankan untuk ponakan-ponakan ucapkan jika bertemu dengan orang Dayak Pakumpa ya ponakan-ponakan, karena artinya adalah alat kelamin orang tua atau ibu khususnya.
Biasanya kata-kata ini diucapkan bila kita sudah berada di puncak emosi pada seseorang atau sesuatu, bisa itu manusia, hewan, makhluk halus, dan lain-lain. Dan anehnya setelah kata-kata itu diucapkan, Juna langsung ambruk, monyet-monyet yang sebelumnya berjejer pun kemudian hilang seketika. Mang Tata menghela nafas lega, namun kemudian kelegaan itu sirna ketika melihat Juna yang batuk darah. Tubuh pemuda itu lemas, Mang Tata berusaha menyadarkan Junai. Ia bingung bagaimana cara untuk membawa keponakan dan motor milik keponakannya itu seorang diri. Apalagi dengan posisi mereka saat itu masih cukup jauh dari desa. Sementara itu di Lanting, cucu Mang Junai mulai menangis, suaranya bahkan sampai parau, membuat nenek dan juga ibunya panik tidak karuan rasanya. Ditambah lagi pada saat itu Yanor dan juga Mang Junai tidak ada di sana. Sudah mereka coba menenangkannya dalam gendongan, namun bayi itu tetap saja tidak berhenti menangis. Nah, cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak part yang pertama kali ini. Dan nantinya part yang kedua merupakan sekaligus part yang terakhir dari keseluruhan cerita pada kali ini ya teman-teman, yang ditulis oleh Om Ras ini. Nantikan terus part yang selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di part yang selanjutnya dan juga video-video yang terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.